Nursagi sejarahipun ajaran Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kanto depa deka maratibil wahyi tentang antenan atau peringkat-peringkat wahyu turun deka ajaran Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jadi beda petok macam tebun ulama nika Al-Qur'an petoron atau pemasuk deka ati murjen kanjeng Nabi sallallahu alaihi wasallam. Sepertama wahyu sepertama mulai kelaban ar-ru'yas shadiqah, mimpi bener, mimpi sangat bener. Wa kana la yara ru'yan illa ja'at misla falakis subhi. Maka kanjeng Nabi sallallahu alaihi wasallam tiap-tiap nika kita yang kak jadi rasul, kita yang kak jadi nabi. Kanjeng Nabi ini bila mimpi napa saos maka mimpi kala pasti terjadi sesuai kelaban mimpi yang pun datang dari kanjeng Nabi. Jadi kanjeng Nabi kita yang kak jadi rasul, mimpi yang pun dikenalkan tentang kehebatan Allah, tentang kemuliaan Allah, tentang pasir Allah. Ini kan pun sampai yaki pada pak lebat mimpi. Maka setiap mimpi saya datang dari kanjeng Nabi maka pasti terjadi. Bahkan di ulama itu baki illa ja'at misla falakis subhi. Maka mimpi kala saya datang dari kanjeng Nabi pada ben ngumbrah senar waktu sopu. Pacar waktu sopu peteng bila pacar datang terak sudah jenah. Sebenarnya juga mimpi saya datang dari ajaran Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kalau dari nikah, kalau istimbat dari hadis nikah bahwa ru'yas shadiqah mimpi saya bener nikah paki wahyu, bahkan wahyu pertama saya datang dari kanjeng Nabi. Maka sebenarnya juga orang-orang soleh, orang-orang para ulama, orang-orang bagus nikah mimpi segi buruk nikah bisa bisa jadi hujah atau bisa jadi pedoman bagi mereka, bagi orang-orang se pratu dari Allah Subhanahu wa taala. Bahkan kanjeng Nabi ada buaki tak akareh dari minan nubuwah, tak akareh dari kenabian, wahyu tak ada pun sampai kanjeng Nabi itu kecuali illal mubasysyirat, kecuali mubasysyirat bareng ke atau hal-hal saya menggembirakan. Apa al-mubasysyirat? Mimpi bagus. Lah mimpi bagus ni gila. Ni ke akhir zaman bila enggak mungkin ni kan. Mimpi bagus, mimpi ar-ru'yas shadiqah ni karo pagi pedoman pertama atau teguhan paling kuat bagi orang-orang soleh. Atanya kanjeng Nabi, Nabi saya sebut. Dapat saya ke pedoman paling kuat akhir zaman enggak mungkin ni kan. Saking amin ki saking ibarat lagi orang sepuh saya itu pun karena anan pedoman mungkin berdereng tuan gampang bayi nyaman atanya nyaman danika tapi mulai tak ada orang sepuh ada nebin maka pedomna di antara para ulama ni paling kuat ar-ru'yas shadiqah mimpi ni tak sembarang orang bisa untuk mentakwil. Tak sembarang orang untuk mentakwil. Bahkan sampai menyenguk cerita Nabiullah Yusuf alaihissalam dari awal sampai akhir, lempir tanpa lempir Isra Yusuf. Cerita Nabiullah Yusuf mulai ke anak sampai setan jadi raja pun semua. Rengkes dalam surat Yusuf. Kamma ilmu mimpi. Ibu ada Yusuf di abi ya badini roa itu ahda asyara kawkabu wasam samar wal qamar ra'aituhum lisajidin. Mimpi dari awal sampai ke Nabiullah Yusuf setan ni jadi raja, jadi pemimpin Mesir ni ilmu mimpi. Tak bila mimpi. Arti mimpi bagi muslimin atau mimpi akhir zaman ni mimpi ni pegangan paling kuat. Pedoman paling kuat. Tetapi tak sembarang orang mimpi ni bisa bisa mentakwil. Pahan nomor 2 tak sembarang mimpi ni bisa baik hujjah. Tergantung orang yang mimpi. Maka sebagian ulama ada bagi dan nikah paling bener mimpi. Nikah paling bener mimpin besar. Mimpin orang yang tak pernah gedeg. Jadi orang sajian bener orang maka sajian bener mimpin. Maka mimpin orang soleh bisa kebaik pedoman pun sampean pujuk orang mimpi daya kana misal atau mak gairah mimpi daya ni bisa kebaik pedoman apa karena sajian bagus orangnya maka sajian genteng mimpinah sajian genteng mimpinah
Sebagian ulama dah ni kan. Mimpi ni ke begitu lah ban ulama di antaranya. Beda ingin ngasih buruk mubasyirat bisa kabar bunga, ngibe kabar bunga ke orang yang mimpin mertung. Nomor 2 ni ka pagi adghasu ahlam. Pada ya Al-Quran adghasu ahlam. Adghasu ahlam ko jangan makin kembang mimpi. Hayalan sampean masuk ke mimpin sampean. Ingat apa? Ingat sampean misalnya Durin arcung terus campur sampai tertedung sampai mimpi campur dan ini adu wasu ahlamnya. Berarti keinginan di luar kasudurin kuat sampai ke mimpin masuk. Lah biasa nak anak ni anak gini biasa aku ujuk gelo ilu mimpin atuan enggak mesti gelo aku kadang gelo mesti gelo adu wasu ahlam. Bade nomor 3 nika bareng-bareng atau bisik na setan. Kuda na setan tujuan apa? Kok nako mata kerjat mako beter deki dah ni ke setan. Setan makan kejeng Nabi ada bagi dan ni kesampean cek kok takut ke mimpi beli sampean mun mimpi bagus ni ke pedom nak kejeng Nabi sallallahu alaihi wasallam. Mun mimpi ganteng sampean engkau kelak mimpi datangi pujuk ibri riyah misal. Sampean jaga alhamdulillah Nabi bisa sempat apa jeng sampean deki insyaallah terjadi mimpi kelak. Tapi mun cerita aki bahkan yang juraki cerita aki mun mimpi bagus dah. Cerita aki goreng, mari deki kaki bekal dah iya, kaki lah orang sejen nak ambil, sejen kuat sampean, sejen yakin sampean. Sejen banyak arben terjadi mimpin sampean ni. Tapi mun ampi cuba kiki kerem potak cesak kasa. Mun sampai cerita aki sampean, cerita aki ka lebih cerita aki keren kona. Oh, keluarga bersih mati je. Ada sampean terus telepon sampean ni. Sehari 2 hari. Lagu beda apa? Nikah arbaki bisik na setan. Mun amin picuba tu kerja Nabi cukup jaga sampean acopa cek mengeluar copa cuma acopa tuh dan ni ketok. 3 kali ke kiri, mari dan nikah Nabi bisa ki apa yang lebih ganteng malah tak terjadi mimpi segi buruk minta ke pangeran. Mari ni ngalle tempat tidur maksudnya balik segala Allah punya Lampung Segangan misalnya Lampung Bon Segiri balik mun tak bisa mun tak balik ke Lampung balik pun telah ni ke ilmu ring kon cuma berdanjurna balik mimpi segi buruk tak bakal terjadi. Maka cek tergubatir kalau bermimpi sejuba segi buruk balik menabi mimpi bagus maka sampean pandi arbet bahwa mimpi ni kan insyaallah bakal terjadi. Jadi menabi mimpi congo orang sa mimpi sajen ganteng orang sajen bagus orang maka arben mimpi kila gol mimpi ki buruk tadi kenyataan ni sajen besar. Tapi mun mimpi maragami tak gila bah mimpi. Bah tak minta takwil. Benih kuntuk engkau gelak mimpi congok gelo mimpi sabar engkau gelak mimpi kaki dah iya sampean cek langsung kebetir congok sera sampean sa mimpi sampean ni ke sera mun orang kecuali kurun sampean bagian sampean ngucang kok mimpi kaki congok gelo dah iya dan nama ki bagus baru mengkrogon lah ya segi buruk bedang orang bagus tak pati padang ngucak sampean engkau mimpi kaki gila saya ingat le cek sampai mau kubetir kan mun sampean kubetir takok apa intin setan sampean andi suudon ke pengiran andi kekubetiran ben yang kecuba ke pengiran engkau dekit dah iya benar engkau dekit taburan kena engkau dekit yang kecuba tak yang kecuba kamu yang kecuban segi burla ika singi bersampean tu sega Allah suudun ni gila ni ka hebat setan apa licik setan ni ka sampean tedu ni eleprin ban setan mun sampean kobeter deki terjadi ongku air suudun ke pengiran air sukses setan ni ke pertama jadi wahyu turun pertama melalui uruyas sadiqah mimpi dalam berbicara juga segi buruk untuk memperkenalkan kanjeng Nabi bahwa kaki benih manusia biasa juga memperkenal lagi kehebatan Allah juga mendekatkan kanjeng Nabi kenal dekat Allah Subhanahu wa taala kalaban ruyas shadiqah mertung. Nomor 2 maka yulqihil malaku fi qalbihi min ghairi ayyarah
wa yahluqullahu bihi ilman dururiyan bihi annahu wahyun la ilhamun. Pas nomor 2, beda wahyu ni keturun ke kanjeng Nabi, datang ke kanjeng Nabi ni kan melalui malaikat. Tetapi bentuk malaikat tak padang kanjeng Nabi. Artinya ngakeng berbisi kan langsung masuk ke hati muljan kanjeng Nabi sallallahu alaihi wasallam. Pada sampean nang Pak Romoro berpikiran, Pak Romoro ini kan le kelaban apa kelaban pikiran segi buruk atau kelaban bisikan segi buruk tanpa engelen bentun kanjeng Nabi langsung paham are wahyu dari Allah, beni ilham, maksud beni langsung tebu dari Allah, beni ilham beli are wahyu dari Allah Subhanahu wa taala. Beni kerokun sekedar bisikan tok beli area wahyu dari Allah. Beni kerokun sekedar ilham kok bisikan beli area wahyu dari Allah. Karena mun ilham ki bade kebetir takok malaikat, ki betir takok bisikan setan dan semacam. Ini kan nomor 2, tanpa diketahui bentuk malaikat. Nomor 3, hitabul malak hina yatamassalu lahu rajulan fa yukhatibuhu hatta ya'i anhu ma yaqul. Nomor 3, bade wahyu turun ke Nabi, ni wahyu Al-Qur'an ya. Istilah Al-Qur'an turun ke Nabi sampai bentuk 30 juz sebeda ejong pon sampean beda habin sampean bisa maus, karena tanpa jasanya Quran turun ke lain kanjeng Nabi ada bisa maus, ada bisa nulis, ada bisa maca. Karena debun Allah ni kak bani bila sautin wala harfin, tanpa suara tanpa huruf. Tanpa suara tanpa huruf dah mesti sampean untuk bisa maca. Tetapi karena turun ke kanjeng Nabi, akhirnya karena kalaban arti muljan kanjeng Nabi, Quran bisa ditampung. Mulainya arti kanjeng Nabi tak bisa. Kemudian uning Nabiullah Musa kan sampai kelengar kan, sampai kelengar. Ini ke Al-Quran. Lau anzalna hadzal Quran ala jabal la ra'aitahu khashi'an mutasaddian min husni. Jazaknya Quran turun ke gunung, ancur ya. Ini ke gunung dah. Tapi turun ke arti muljan kanjeng Nabi si kuat. Al-Quran sampai bisa ditampung, sampai bisa ditulis, juga bisa mouse ban buli sampean. Ban kenge Quran sebenarnya coba sampean siarkeun 30 40 50 wahyu asma. Tak ning koroban, tak ning apa, tak ning bedeng akiban rik pudin buju mah. Tapi cuma mau disampean ngarki Quran korang. Muka Quran sengkah nika kun uning meleh mudah munarkan pak bolo lema oleh Quran cuma selarang macan mau sampai benaran di istimewaan maca Quran sejus kita kene sampai situ nika sangun sampean menuju untuk apa, untuk ngaleri ridwan Allah Subhanahu wa taala. Jadi maca Quran kan selesai selarang. Jadi Al-Quran secara bagi kalamullah ini kebelsa Allah Subhanahu wa taala, kita bisa mau sedebun Allah. Bisa mau. Nika tebun ulama lho, tebun ulama. Mun pikir boleh sampean nika, mun pikir. Padahal mulai lambok Nabiullah Musa nika seminta Quran. Kitab paling afdalul Quran, afdalul kitab Al-Quran. Terus Quran tapi ada benih kita aban Musa, ada kita Muhammad ban ummah dedeki. Khusus Muhammad bin Ummah. Jadi ada mukjizat melebihi Quran ada. Ada mukjizat melebihi Quran. Jangan kan cuma kesambun mun berdetong ke Nabiullah Musa. Mun kesambun unta Nabiullah Soleh sekeluar dari botoh. Sampai paling kesambut terus ketemu nah. Terus tawa. Tapi Al-Quran selengkap kabeh jelasake ben Allah. Mukjizat ada kemarin. Ladang kodi aja ibuhu ada kemarin keajaiban Al-Quran, keajaiban Al-Quran ada kemarin. Makna saya terkandung dalam Al-Quran juga ada kemarin. Tiap ulama, tiap generasi kadang beda tafsir Quran, beda nih buka ben Allah. Mukjizat Al-Quran terus berjalan. Nanti menturun nak ka burung mulja nikah, ia pecinta ke Quran sampean. Mukjizat nikah. Sampai kajian Nabi ada buaki pemberi syafaat paling afdol, pemberi syafaat. Saya ada bu syafaat le. Saya ada bu manusia saya andi hak untuk beri syafaat. Cuma pernah ada buaki kajian Nabi sallallahu alaihi wasallam
syafaat paling afdal tak ada melebihi Quran. Artinya pembelaan sampean dari setan sampean sampai menuju surga pangeran. Mahsyar ini kaisi robban semacam. Ada pembela melebihi Quran. Ada. Deki sampean ego purna Quran sabila sampean. Dan apa sampean tak usah ke alam kubur. Amit sepeda ni kening polisi we nyari orang sampean. Setelah gempong sepeda keluar. Nika butuh pembela. Pengacara na saking gempong. Awalnya sampean putus ben hakim ben Rabbul Alamin ben Allah misalnya. Neraka sekian ribu tahun. Sampean butuh pesera pembela. Pesera pembela paling afdal Al-Qur'an. De Qur'an ni ka kencak je pun. Sebelum jeung Nabi Qur'an ni ka akhir hari kiamat aku bukan di makhluk ben Allah pas kencak. Iswakon nang ben Allah uskut nang uskun tak gelem sampai ajunan nyeporah dekat orang ni. Pesera orang ni ka ahlul Qur'an. Ahlul Quran kok orang bisa orang hafal Quran atau orang selalu berkecimpung di dalam Al-Quran, ngajar Quran, penarih macam Quran, sopu macam Quran, mahrib. Pokoknya berquran tadi nggak bisa. Macam ni ke sebekal ibri syafaat ben Quran. Kalamun qadimulla yumallu sama'uhu. Al-Quran tak pernah bosan. Ni adalah bukti gempeng aja Quran ni mukjizat. Tak pernah bosan ngiding lagi. Ni kalau bukti gempeng Quran ni karo pagi mukjizat tak pernah bosan abe ngiding lagi Quran. Coba mun sampean ngiding lagi lagu. Lambo apa se viral lagu Ayu Ting Ting apa? Salah alamat. Alamat palsu. Salah alamat. Alamat palsu. Share je nak kena bulem puning. Makin coba betul boleh. Tu sengkah. Tapi mun Quran mulai lambat sampai gigi ni sampai makin yang gini lagi ada bukti bukan. Kadang tedu tadi kita mesti lagi Quran ngide. Lagu yang ngide dalam ni. Apa yang saya tenubur lah, apa yang nyaman bacaan, apa yang dan apa. Bukan ni kebukti di antara mukjizat Al-Quran. Cuma tak sembarang orang ben Allah beri rezeki buka Al-Quran. Makan paling gampang mulai sampean dan nikah. Mun mikir nikmat sebanyak Allah Subhanahu wa taala, nomor hitung pikir nikmat berhubungan ben sangun sampean ke akhirat. Nikmat sebanyak Allah ke sampean, pikir sepertama saya pikir ben sampean beni nikmat duniawi, beli nikmat berhubungan ben akhir ke sampean. Misalnya sampean beri waktu ben Allah salat berjemaah jengkep. Hasil sampean benarin seger berdekan jangan sampean 500.000 cuma berjemaah tai beri ben Allah. Ini tadi borok sampean beri rezeki ben Allah benar bisa sejus nikah hasil sekian juta misalnya tapi tak sempat baca Quran. Tadi borok. Jadi nikmat saya berhubungan atau nikmat abadi ni gila. Nikmat saya abadi, nikmat sangun sampean ni ke saya perlu esok korban sampean. Sehingga sampean ngangkep nikmat sebenarnya orang kata tak bere. Orang yang pekaya kada, orang yang pandai mobil kada, haji tak bere sampean. Tapi mun sampean ngerena duniawi saya bekada, maka mun beda orang ngadan ben sampean lah merenggung loh. Bila ketuan bi orang senyaman ni kah? Ai sajan merengguan sampean. Cok engko depak kada kerjaan engko mak kita di mobil ada. Depak ning 2 tahun lah bangun rumah. Ada bila ketemuan lah saya beri pesera. Saya beri pesera saya anu. Cak pikir we buat orang yang lebih jendah. We tapi orang roh bener orang andi kapi berde Roma pun semacam tu mangko alhamdulillah anak didik negempang. Tur anak laki ben Allah ya beri anak laki. Tur anak bini cara ngatur anak ben keluarga cek gempeng arwah bulet. Arep pikir bersampean. Jadi sampean gajah segi buru tak irian ke orang. Am yahsudunan nas ala ma atahumullah min fadli. Apakah ke iri ka orang si ampun
bi Allah beri fadl dari Allah, arwah fadl dari Allah. Keutamaan langsung dari Allah. Cek iri, mun sampean iri berarti sampean tak nerima dekat takdir Allah, putusan Allah. Nika se nomor 2. Nomor 3 bada ru'yah. Nomor 4 kana ya'tihi mukhatiban lahu bi sautin misla salsalatil jaras wa kana hadzal naw asad alaih. Nomor 4 bada Al-Qur'an nika cara turun Al-Qur'an masuk dekat hati muljen kanjeng Nabi. Al-Qur'an nika malaikat ada ubi ke kanjeng Nabi sallallahu alaihi wasallam, malaikat Jibril alaihi salam ada ubi ke kanjeng Nabi sallallahu alaihi wasallam bisautin kalaban suara umpaman suaran suratil jaros. Apa abel mula ngronong kasih lo abel mula ingat suara abel mulai tapu lo harus paling asad alaihi paling sara masuk ke kanjeng Nabi sallallahu alaihi wasallam. Jadi wah agar saya supon yang punya jadi sagi ada numpak yang paling rajo konten ini kedurin buruk Quran sampai nunduk sampai kege sampai toju atau asarin pahan sahabat kanjeng Nabi sahabat ada bagi engko waktu asarin ini seran kanjeng Nabi wahyu turun tangpokan rasa pege ini kan sebelum para sahabat wahyu setoran kanjeng Nabi paling dahsyat nika orang sesarin koro pak manusia langsung itu wahyu derem kira nika sahabat sesarin kanjeng Nabi. Jadi wahyu paling buruk paling sar ke kanjeng Nabi torna de tengah nika wahyu mula arafah suara ingat munyin bel munyin jaros munyin bel bila tapu bung ma kas paling syarat tu pun kanjeng Nabi sallallahu alaihi wasallam nika merempak. Nomor 5 ru'yah Jibril fi suratil ladzi khalaqahu Allah alaihi wa yuhi ilaihi. Allah Subhanahu wa taala langsung melalui malaikat Jibril alaihi salam, malaikat Jibril mendapat wahyu kanjeng Nabi langsung bentuk makhluk atau surah bentuk asli malaikat Jibril. Melabuan 600.000 beng-beng bayang aki banyak 600.000 beng-beng per beng-beng segi buruh ufuk barat ufuk timur ini ketembus dorin rajin malaikat Jibril 600.000 beng-beng padengaki tapi kalaban bentuk segi buruh pahinga apa perasaan kajian Nabi sallallahu alaihi wasallam waktu ngelihat makhluk besar luar biasa nih kan nomor 5. Nomor 6 ma'auhallah ilaihi wa huwa fawqas samawat min fardhis salawat. Bada wahyu turun kanjeng Nabi nika langsung kanjeng Nabi nika akan disai keterjadian Isra Mi'raj kanjeng Nabi panggil langsung ben Allah tempat setada oni kecuali Allah pas ya bila kaifiyah tanpa cara ada suara ben semacam ni kak khusus kanjeng Nabi di antara apa di antara bojeng 5 waktu nikah nomor peto wahyu orang kanjeng Nabi ma'auhallah ilaihi bila wasithah aidan bal bisama'il kalamil azali lakin bila ru'yah kama waqa ali Musa alaihi salam. Nomor beto bada wahyu ni ketorong kanjeng Nabi pada bentengkan wahyu toron waktu Nabiullah Musa alaihi salam. Nabiullah Musa alaihi salam edewi tapi tak depadon ben Allah edewi mireng langsung debun Allah. Debu kalam debu qadim Allah, debu lamban Allah Subhanahu wa taala. Tetapi bila ya tanpa ninglen Allah Subhanahu wa taala juga terjadi dekat kanjeng Nabi. Jadi ini ka maratibil wahyi. Peringkat wahyu turun kanjeng Nabi pertama ru'yah shadiqah, nomor 2 malaikat kalau suara dari malaikat cuma malaikat tak mempadang kanjeng Nabi, nomor 3 langsung malaikat ada langsung dari kanjeng Nabi kalau bentuk manusia ben semacam nomor 4 wahyu langsung turun ke kanjeng Nabi melalui malaikat cuma kalau bentuk suara sol-solah. Nomor 5 malaikat Jibril alaihissalam langsung mempadang ke kanjeng Nabi kalau bentuk aslinya segala beng-beng 600.000 beng-beng 600 beng-beng. Nomor 6 wahyu langsung ke kanjeng Nabi pangkiban Allah Subhanahu wa taala tanpa biharfin walau saut tanpa huruf dan tanpa suara juga tanpa pelantaraan kalau benike langsung dat kanjeng Nabi da Allah Subhanahu wa taala. Nomor itu wahyu turun dak kanjeng Nabi akan ada wahyu turun dak Nabiullah Musa alaihissalam ki kanto langsung ning mireng langsung debu cuma tak pedeng adat munjan Allah Subhanahu wa taala. Al-Fatihah.